Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam bersama saya Sri Andiani SPDI, CGP angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung. Adapun tujuan pembelajaran modul 3.2 adalah yang pertama, menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kemudian, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan baca dari tayangan video yang ada. Mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dalam tayangan video. Kemudian, menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Di sini saya akan menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Nih, kira-kira apa visi dari sekolah tempat guru video tersebut mengabdi? Ya, hasil analisis saya adalah visi sekolahnya adalah terwujudnya peserta didik kreatif, mandiri, dan berkarakter dalam merdeka belajar. Pertanyaan kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? Prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi semangat untuk belajar para siswa, para peserta didik. Kemudian, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan tersebut? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar semangat belajar. Nah, di sini akan saya analisis kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan baca B, A, G, J, A. Untuk yang B itu artinya adalah buat pertanyaan utama atau define. Selanjutnya, untuk yang bagian A yang pertama adalah ambil pelajaran atau discover. Selanjutnya, gali mimpi atau dream. Untuk yang J adalah jabarkan rencana atau desain. A yang terakhir adalah hasil eksekusi atau deliver. Ya, analisis yang pertama. B, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah melalui analisis video yang ada, hasil analisisnya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan agar semangat belajar para peserta didiknya. Tindakan yang dilakukan guru adalah memberikan pertanyaan pematik pada siswa tentang apa yang menjadi penyemangat belajar. Jadi bentuknya adalah membuat pertanyaan yang ditulis di papan tulis. Kemudian siswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Jadi suasana apa atau seperti apa yang membuat peserta didik semangat dalam belajar? Itu pertanyaan yang tadi. Guru akan melakukan tindakan yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaan tersebut untuk menggali pengetahuan dari pendapat dan pengalaman peserta didik. Kemudian mengajak peserta didik untuk mengambil pelajaran dari kelas lain. Jadi mereka melakukan kunjungan ke beberapa kelas. Kemudian hasilnya akan menambah inspirasi dalam bagaimana cara mewujudkan kelas yang menyenangkan. Ya, selanjutnya adalah langkah ketiga adalah langkah selanjutnya adalah gali mimpi atau dream. Kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan sehingga akan menjadi semangat untuk mereka belajar. Tindakan yang dilakukan oleh guru adalah pertama, guru meminta peserta didik untuk memejamkan mata. Nah, setelah memejamkan mata, mereka diajak untuk membayangkan bagaimana sih kelas yang nyaman dan menyenangkan. Apa impian dari kelas yang menyenangkan dan nyaman tersebut. Kemudian setelah itu mereka pun ditanya gambarannya seperti apa. Ada beberapa siswa yang menjawab juga. Kemudian guru akan membentuk kelompok dan mengajak berdiskusi tentang apa impian kelas yang nyaman dan menyenangkan.
Selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Jadi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Adapun tindakan yang dilakukan guru adalah pertama, mengajak peserta didik untuk terlibat secara langsung. Jadi peserta didik kemudian menuangkan inspirasi atau mengajukan pendapatnya, dan tentunya nanti ada hasil dari diskusi kelompok yang membahas tentang cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang terakhir adalah, langkah terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Jadi siapa yang terlibat, siapa yang berpartisipasi, dan kapan akan mewujudkan kelas impian tersebut, kelas yang nyaman dan menyenangkan. Ya, tindakan yang dilakukan guru adalah ini peserta didik akan terlibat secara langsung didampingi guru tentunya untuk menentukan pembagian kelompok. Nah, di kelompok itu kemudian mereka akan berdiskusi dan merancang. Dalam merancang beragam hiasan menarik yang tentunya akan dipajang di kelas. Kemudian kemudian berdiskusi tentang jadwal nih pelaksanaannya kapan. Jadi semua pendapat tersebut dikumpulkan dan akhirnya diambil keputusan yang dapat mewadahi aspirasi mereka. Kemudian terakhir adalah pertanyaan selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Menurut saya, peran pemimpin yang tergambar dalam video telah menggunakan guru tersebut sudah menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yakni guru tersebut menemukanali hal-hal positif dalam diri peserta didiknya, yakni kekuatan dalam berpikir dan mencari strategi atau inspirasi untuk bersama-sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Terus bagaimana pemanfaatannya? Nah, di sini saya melihat dari tayangan video, hasil analisa saya adalah yang pertama adalah guru tersebut menggunakan modal manusia, di mana terdiri dari guru dan peserta didik. Adapun guru pemanfaatnya adalah melalui kecakapan yang dimiliki, mampu memimpin, mengelola aset dan berkomunikasi baik di dalam kelas. Kemudian peserta didik pemanfaatnya adalah dengan menggali potensi peserta didik untuk berpikir bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal yang kedua adalah modal sosial, yaitu dilihat di sini dari sikap, perilaku, serta keterampilan peserta didik. Ya, manfaatnya adalah peserta didik atau murid mampu bekerja sama, berkolaborasi dalam kelompok, serta berkomunikasi yang aktif dalam menyuarakan inspirasi atau impiannya. Jadi di sini mereka juga dalam bentuk diskusi juga belajar bagaimana cara menerima suatu keputusan yang baik untuk dijalankan secara bersama-sama. Kemudian modal yang ketiga ada modal fisik, yaitu tersedianya sarana dan prasarana di kelas. Ya, ada bangku, meja, serta dinding yang bisa jadi ruang kelas ini dapat diatur dan ditata menjadi ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan rencana kelompok atau kelas tadi, yakni membuat hiasan kelas yang bagus dan menarik. Selanjutnya modal keempat adalah lingkungan sekitar sekolah tentunya. Pemanfaatannya dengan lingkungan sekitar sekolah dapat dimanfaatkan dalam mencari inspirasi dan mengkreasikan bahan hiasan kelas demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menumbuhkan semangat belajar peserta didik tentunya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. CGP Angkatan 7.